Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi dari persamaan diferensial. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PD Bernoulli. Sebelum itu, adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan yaitu memahami mengenai integral, turunan, dan kita juga harus memahami mengenai PD linear. Oke, kita masuk ke bentuk umum dari PD Bernoulli. Bentuk umum PD Bernoulli hampir sama dengan PD linear. Yang membedakan yaitu di ruas kanan kalau PD linear itu bentuknya hanya Qx, tapi di PD Bernoulli yaitu Qx dikali Y pangkat N, di mana N-nya tidak boleh 0, karena jika N-nya itu 0, maka ia sama saja dengan PD linear. Cara mencari penyelesaian PD Bernoulli yaitu kita ubah bentuknya ke PD linear. Maka Y pangkat N harus menjadi 1. Berarti kedua ruas harus dibagi dengan Y pangkat N. Maka dihasilkan 1/Y pangkat N dikali dy per dx ditambah px dikali Y per Y pangkat N sama dengan Qx. Jadi ruas kanan sudah sama dengan PD linear. Maka yang ini menjadi Y min N dan Y per Y N, Y per Y pangkat N menjadi Y pangkat 1 min Y, seperti ini. Selanjutnya dimisalkan W sama dengan Y pangkat 1 min N, berarti Px dikali Y pangkat 1 min N menjadi Px dikali W. Maka suku keduanya sudah menjadi PD linear. Kemudian turunkan W terhadap Y, sama dengan 1 min N dikali Y pangkat 1 min N min 1 dikali 1 dikurang N dikali Y pangkat min N. Kemudian turunkan W terhadap X. Tapi dilihat W itu bukan fungsi X, maka dapat dituliskan dw per dx sama dengan dw per dy dikali dy per dx, di mana dw per dy sama dengan 1 min N dikali Y pangkat min N dikali dy per dx. Selanjutnya kedua ruas dibagi dengan 1 min N, maka hasilnya seperti ini. Karena sebelumnya di sini itu Y pangkat min N dan didapat Y pangkat min N dy per dx itu sama dengan 1 per 1 min N dikali dw per dy. Maka kita dapat 1/1 min N dikali dw per dx ditambah px dikali W sama dengan Qx. Kemudian kedua ruas dikali 1 min N, maka dihasilkan yang ini. Jadi ini PD-nya sudah berbentuk PD linear. Di sini dw per dx ditambah ini adalah fungsi dalam X dikalikan W sama dengan fungsi dalam X. Karena 1 min N itu hanya konstanta, maka tidak mempengaruhi, sehingga ini sudah berbentuk PD linear. Perhatikan pada PD linear. Jadi yang ini bentuk umumnya, maka solusinya yaitu yang ini. Maka Px di sini berubah menjadi 1 min N Px dikali Qx-nya berubah menjadi 1 min N dikali Qx, sehingga solusi dari PD Bernoulli yaitu yang ini. Ingat bahwa pemisalan W tadi yaitu W sama dengan Y pangkat 1 min N. Selanjutnya masuk contoh. Selesaikan PD berikut, yaitu X dikali dy per dx ditambah 4Y sama dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat 2. Penyelesaian. Karena ini belum sama dengan bentuk umum dari PD Bernoulli, maka kedua ruas dibagi X,
maka didapat dy per dx ditambah 4y per x sama dengan x pangkat 4 dikali y kuadrat per x. Untuk suku pertama sudah sama, suku kedua sudah sama, kemudian yang ruas kanan dikerjakan dulu, menjadi x pangkat 3y kuadrat, sehingga Qx sama dengan x pangkat 3 dan y pangkat n sama dengan y pangkat 2. Dari sini didapatkan Px sama dengan 4 per x, kemudian Qx sama dengan x pangkat 3 dan n sama dengan 2. Selanjutnya substitusikan ke rumusnya, maka dihasilkan yang ini. Maka didapat W sama dengan min ln X ditambah C per X min 1. Kita ingat bahwa W tadi itu sama dengan Y pangkat 1 min N. Dengan N tadi sama dengan 2, maka W sama dengan Y pangkat 1 min 2, atau W sama dengan Y pangkat min 1, atau W sama dengan 1 per Y, sehingga Y sama dengan 1 per W. Kita ganti untuk W tadi sama dengan min ln X ditambah C per X min 1, sehingga Y sama dengan X min 1 per X pangkat min 1 per min ln X ditambah C. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu PD linear orde tinggi homogen. Jadi persamaan diferensial integral tingkat tinggi bisa juga disebut dengan persamaan diferensial linear tingkat n dengan rumus A0 dikali X dikali turunan ke n dari Y terhadap X ditambah A1 dikali turunan ke n-1 dari Y terhadap X ditambah sampai dengan A n-1 dikali X dikali turunan Y terhadap X, kemudian ditambah dn xy sama dengan fx. Kemudian ada yang namanya operator diferensial atau bisa disebut dengan D, dimana untuk d per dx yaitu sama dengan d atau turunan pertama, kemudian d kuadrat yaitu turunan kedua dari y terhadap x, jadi ini merupakan turunan kedua, hingga d pangkat n sama dengan turunan ke n dari y terhadap x. Maka untuk nilai d disubstitusi ke bentuk awal, dihasilkan yang ini. Ada 3 kemungkinan akar-akar karakteristik, yaitu yang pertama, akar real yang berbeda, di mana M1 tidak sama dengan M2. Maka untuk solusinya yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat M1 dikali X ditambah B dikali E pangkat M2 dikali X. Yang kedua, akar real yang sama yaitu M1 sama dengan M2, maka untuk solusinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX dikali E pangkat M dikali X. Kemudian yang ketiga yaitu akar real bilangan kompleks, di mana M1 dikali 2 sama dengan alfa plus minus imajiner beta. Maka solusinya yaitu Y sama dengan E pangkat min alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Langkah penyelesaian PD orde tinggi homogen. Yang pertama yaitu tentukan persamaan karakteristik dari PD yang ada. Kemudian yang kedua, temukan akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga,
menggunakan rumus sesuai dengan jenis akar karakteristiknya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut, yaitu turunan kedua dari Y terhadap X ditambah 5 dikali turunan dari Y terhadap X ditambah 6Y sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya yaitu untuk soal yang ini tadi itu kita tahu bahwa dy per dx itu sama dengan d, maka untuk turunan kedua ini diganti dengan dy kuadrat ditambah 5 dy dx diganti dengan dy ditambah 6y sama dengan 0, maka dihasilkan d kuadrat ditambah 5d ditambah 6 dikali y sama dengan 0, maka yang d tadi diubah menjadi m, maka dihasilkan yang ini. Jadi yang ini itu merupakan persamaan karakteristik. Maka akar dari persamaan karakteristiknya yaitu untuk M1 sama dengan min 2 dan M2 sama dengan min 3. Jadi untuk M1 dan M2 nya di sini tidak sama atau berbeda, maka kita pakai cara yang pertama. Maka solusinya yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat M1X ditambah B dikali E pangkat M2X. Untuk M1 dan M2 nya diganti, maka dihasilkan Y sama dengan A dikali E pangkat min 2X ditambah B dikali E pangkat min 3X. Selanjutnya kita masuk ke PD linear non homogen dengan koefisien konstan. Tapi sebelum itu adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan yaitu mengenai integral, turunan, dan juga memahami tentang metode eliminasi dan substitusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk umumnya, yaitu P0 dikali D pangkat P0 dikali turunan ke N dari Y terhadap X ditambah P1 dikali turunan ke N-1 dari Y terhadap X ditambah P2 dikali turunan ke N-2 dari Y terhadap X ditambah P3 dikali turunan ke N-3 dari Y terhadap X ditambah sampai dengan Pn-1 dikali dy per dx ditambah Pny sama dengan Qx. Dengan P0 tidak sama dengan 0, maka P1, P2, P3 sampai Pn-1 Pn adalah konstanta dan Qx tidak sama dengan 0, atau dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke metode menyelesaikan PD non homogen. Jadi metode menyelesaikan PD non homogen itu ada dua, yaitu yang pertama koefisien tak tentu dan yang kedua yaitu metode inverse operator. Oke, kita masuk ke metode koefisien tak tentu. Maka bentuk umumnya yaitu AY double aksen ditambah B dikali Y aksen ditambah CY sama dengan RX. Dan selanjutnya untuk metode inverse operator yaitu bentuk umumnya seperti ini. Jika L dikali A sama dengan 0, maka L aksen A sama dengan 0 dan seterusnya. Maka YP sama dengan X kuadrat dikali 1 L aksen dikali A dikali E pangkat AX. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah menyelesaikan PD non homogen adalah yang pertama yaitu menentukan solusi umum PD homogen yaitu YN dikali X. Kemudian yang kedua yaitu menentukan solusi umum PD non homogennya itu YP dikali X.
menggunakan metode koefisien tak tentu atau metode Horner. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan solusi umum PD, yaitu Y sama dengan YN dikali X ditambah YP dikali X. Oke, kita masuk ke contoh soal. Untuk metode koefisien tak tentu yaitu yang pertama yaitu Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X. Langkah pertama yaitu mencari penyelesaian homogen. Maka dihasilkan yang ini. Jadi ini termasuk persamaan karakteristik. Kemudian memfaktorkan persamaan karakteristik, maka dihasilkan yang ini. Maka akar-akar persamaan karakteristik yaitu yang ini. Karena akar-akar persamaan karakteristiknya real dan berbeda, maka rumus yang digunakan yaitu YH sama dengan A E pangkat M1 dikali X ditambah B dikali E pangkat M2X. Kemudian yang kedua yaitu kita mencari penyelesaian partikuler. Maka YP sama dengan K1X ditambah K0. Karena Fx sama dengan 36 X berpangkat 1, maka kita gunakan aturan polinomial. Kemudian YP diturunkan sampai hasil penurunannya sama dengan 0. Berarti di YP double aksen sama dengan 0. Maka substitusikan nilai YP aksen dan YP double aksen ke persamaan Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X, maka dihasilkan yang ini. Kemudian distribusikan nilai yang memiliki koefisien yang sejenis, maka dihasilkan yang ini. Untuk mencari nilai K1 samakan variabel yang memiliki koefisien X, maka K1 adalah min 6. Kemudian untuk mencari K0, substitusikan nilai K1 yang telah didapat ke persamaan K1X ditambah K0 sama dengan 0. Maka K0 sama dengan minus 1. Kemudian substitusikan nilai K1 dan K0 ke YP sama dengan K1X ditambah K0, maka dihasilkan YP sama dengan min 6X dikurang 1. Selanjutnya, selesaikan persamaan diferensial dengan mensubstitusikan nilai dari YN dan YP, maka dihasilkan yang ini. Di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial linear Euler-Cauchy. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang solusi umum dari persamaan diferensial bebas linear ORDN dengan koefisien konstanta. Nah, sekarang bagaimana jika persamaan diferensial linearnya memiliki koefisien variabel? Salah satu bentuk spesial dari persamaan diferensial bebas linear ORDN koefisien variabel yaitu yang dikenal dengan istilah persamaan diferensial linear Euler-Cauchy. Ternyata ada kasus khusus sehingga ia disebut persamaan diferensial Euler-Cauchy, di mana ketika setiap suku ruas kiri persamaan itu adalah hasil perkalian antara konstanta dengan XKY dalam kurung K atau XK, maka turunannya Y aksen dan Y double aksen dan seterusnya. Selanjutnya, PD Euler-Cauchy ini juga ada yang homogen dan non-homogen. Dikatakan homogen ketika Fx sama dengan 0 dan dikatakan non-homogen ketika Fx tidak sama dengan 0. Terus bagaimana cara mencari solusi umum dari PD Euler-Cauchy tersebut? Caranya adalah kita harus mereduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Jadi kita transformasi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta. Setelah menjadi koefisien konstanta tersebut, maka cara-caranya sama dengan yang sudah dipelajari sebelumnya, baik yang homogen maupun yang non-homogen. Selanjutnya, bagaimana cara mereduksi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta?
Caranya adalah dengan mentransformasikan X menjadi EU. Jika dimisalkan X sama dengan E pangkat U, maka jika bentuk awalnya yaitu X dikali DY per DX, maka hasil reduksinya yaitu DY per DU. Jika bentuk awalnya yaitu X kuadrat dikali turunan kedua dari Y terhadap X, maka hasil reduksinya yaitu turunan kedua dari Y terhadap U dikurang dengan DY per DU. Bentuk umum dari persamaan Euler-Cauchy adalah A0 dikali X pangkat N dikalikan dengan turunan ke N dari Y terhadap X ditambah A1 dikali dengan X pangkat N-1 dikali dengan turunan ke N-1 dari Y terhadap X ditambah sampai dengan AN-1 dikali dengan X DY per DX ditambah AN dikali Y sama dengan Fx. Persamaan Euler-Cauchy adalah bentuk persamaan diferensial orde tinggi yang linear, di mana variabel yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku. Dimisalkan X sama dengan E pangkat U, di mana ini adalah variabel bebas baru, maka U sama dengan ln X, di mana DU per DX sama dengan 1/X. Turunan pertama Y terhadap X, DY per DX sama dengan DY per DU dikali dengan DU per DX. Di mana tadi nilai DU per DX sama dengan 1/X, maka dihasilkan DY per DU dikali dengan 1/X. Kemudian selanjutnya kedua ruas dikali dengan X, menghasilkan X dikali DY per DX sama dengan DY per DU. Kemudian turunan kedua atau turunan pertama dari X dikali dengan DY per DX, yaitu X aksen dikali dengan DY per DX ditambah X dikali DY per DX aksen sama dengan DY per DU aksen. Maka dihasilkan 1 dikali DY per DX ditambah dengan X dikali dengan turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan turunan kedua dari Y terhadap U dikali dengan DU per DX, di mana DU per DX sama dengan 1/X, maka dihasilkan yang ini. Kemudian selanjutnya kedua ruas dikali dengan X, didapatkan X kuadrat dikali dengan turunan kedua dari Y terhadap X ditambah dengan X dikali DY per DX sama dengan turunan kedua dari Y terhadap U. Kemudian selanjutnya kedua ruas dikurangkan dengan X dikali DY per DX, maka dihasilkan yang ini. Kemudian diturunkan lagi menghasilkan X kuadrat dikali dengan turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan turunan kedua dari Y terhadap U dikurang DY per DU, dan seterusnya hingga turunan ke N dari Y terhadap X. Jika dimisalkan D sama dengan D per DU, maka perolehan sebelumnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Adapun soalnya yaitu X kuadrat dikali Y double aksen dikurang 3 dikali X dikali Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Kita ketahui sebelumnya bahwa X sama dengan E pangkat U, U sama dengan ln X, maka DU per DX sama dengan 1/X. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama itu kita turunkan Y double aksen dan Y aksen, sehingga didapat hasil X kuadrat dikali turunan kedua dari Y terhadap X dikurang 3X dikali DY per DX ditambah 3Y sama dengan 0. Kemudian hasil reduksi dari turunannya yaitu didapatkan yang ini. Kemudian selanjutnya disederhanakan, maka didapat turunan kedua dari Y terhadap U dikurang 4 dikali DY per DU ditambah 3Y sama dengan 0. Kita tahu D dalam D per DU, maka solusi homogennya yaitu D kuadrat dikurang 4D ditambah 3 dikali Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya yaitu A kuadrat dikurang 4A ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, maka
akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu A1-nya sama dengan 1 dan A2-nya itu sama dengan 3. Karena A1 dan A2-nya di sini tidak sama, maka solusi umum PD tersebut adalah YH sama dengan C1 E pangkat A1 dikali U ditambah C2 dikali E di pangkat A2 dikali U. Dihasilkan YH sama dengan C1 dikali E. Untuk nilai A1 tadi adalah 1, maka 1 dikali U sama dengan U ditambah dengan C2 dikali dengan E pangkat. Untuk A2 nya sama dengan 3, maka E pangkat 3 dikali dengan U. Selanjutnya kita substitusi kembali nilai U sama dengan ln X, sehingga bentuknya menjadi C1 dikali E pangkat ln X ditambah C2 dikali E pangkat 3 ln X. Karena ln X adalah U dan E pangkat U itu adalah X, maka didapat C1 dikali X ditambah C2 dikali X pangkat 3. Jadi solusi umum dari PD adalah Y sama dengan C1 dikali X ditambah C2 dikali X pangkat 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial Clairaut. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial Clairaut adalah, jadi PD Clairaut memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan Px ditambah Fp, di mana P sama dengan dy per dx. Bagaimana cara mencari solusi dari bentuk Clairaut? Oke, kita coba untuk uraikan. Di mana tadi bentuk umumnya yaitu Y sama dengan Px ditambah Fp. Kemudian diturunkan, untuk Y itu turunannya yaitu dy per dx sama dengan untuk Px yaitu P ditambah X dikali dp per dx, ditambah dengan untuk turunan dari Fp yaitu df per dp dikali dengan dp per dx. Karena P itu adalah dy per dx, maka P sama dengan P ditambah X dikali dp per dx ditambah df per dp dikali dengan dp per dx. Karena P di sini habis, maka sisa X dikali dp per dx ditambah df per dp dikali dengan dp per dx sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan dp per dx, maka dihasilkan X ditambah df per dp dikali dengan dp per dx sama dengan 0. Ada dua kemungkinan penyelesaian dari ini. Kemungkinan pertama, dp per dx itu sama dengan 0. Kemudian kemungkinan kedua yaitu X ditambah df per dp sama dengan 0. Oke, kita masuk ke yang pertama. dp per dx sama dengan 0. Maka P-nya di sini itu karena integral dari 0, berarti P di sini itu sama dengan C. Kemudian substitusi ke Y, di mana Y tadi itu adalah Px ditambah Fp. Kemudian masukkan nilai P sama dengan C, maka Y sama dengan Cx ditambah Fc. Karena dia mengandung C sembarang, jadi ini dikatakan solusi umum. Oke, kita masuk yang kedua. X ditambah df per dp sama dengan 0. Berarti X sama dengan min dv per dp. Kemudian disubstitusi ke Y, di mana Y sama dengan Px ditambah Fp. Kemudian masukkan nilai X, maka dihasilkan Y sama dengan P dikali min df per dp ditambah dengan Fp. Jadi yang kedua ini itu dinamakan solusi singular. Jadi pada PD Clairaut ini akan didapat dua buah solusi. Yang pertama solusi umumnya dan yang kedua yaitu solusi singularnya.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, dimana soalnya yaitu Y sama dengan PX ditambah P dikurang P kuadrat. Dilihat PX sudah sama dengan bentuk umum, maka yang menjadi FP ini di sini adalah P dikurang P kuadrat. Y sama dengan PX ditambah P dikurang P kuadrat, kemudian diturunkan menjadi untuk Y dy per dx, untuk PX yaitu P ditambah X dikali dP per dx, ditambah dengan untuk P dikurang P kuadrat turunannya yaitu 1 dikurang 2P dikali dengan dP per dx. Karena P itu adalah dy per dx, maka P sama dengan P ditambah X dikali dP per dx ditambah 1 dikurang 2P dikali dP per dx. Karena di sini P-nya itu habis, maka dihasilkan X dikali dP per dx ditambah 1 dikurang 2P dikali dP per dx sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan dP per dx-nya, maka dihasilkan X tambah 1 dikurang 2P dikali dP per dx sama dengan. Jadi pada contoh soal ini juga terdapat dua kemungkinan penyelesaian. Kemungkinan pertama yaitu dP per dx sama dengan 0, kemudian yang kedua yaitu X ditambah 1 dikurang 2P. Kita masuk ke yang pertama, sama dengan penjelasan yang tadi, yaitu dP per dx itu sama dengan 0, maka P-nya itu sama dengan C. Kemudian disubstitusi ke Y, di mana Y adalah PX ditambah P dikurang P kuadrat. Kemudian masukkan nilai dari P itu sama dengan C, maka Y sama dengan CX ditambah C dikurang C kuadrat. Jadi ini adalah merupakan solusi umum. Kita masuk ke yang kedua. X ditambah 1 dikurang 2P sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dijumlahkan dengan X tambah 1. Dihasilkan min 2P sama dengan minus X dikurang 1. Maka 2P sama dengan X tambah 1. Jadi P di sini itu sama dengan 1/2X ditambah 1/2. Karena tujuan kita yaitu mencari Y, jadi kita masukkan nilai P sama dengan dy per dx. Jadi dihasilkan dy per dx sama dengan 1/2X ditambah 1/2. Berarti Y sama dengan 1/4X kuadrat ditambah 1/2X. Jadi ini itu termasuk solusi singular. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan diferensial. Adapun bentuk umumnya yaitu dapat dituliskan X aksen sama dengan Fx. Selanjutnya, bagaimana mencari PD ini? Jadi dengan cara menyelesaikannya dengan menggunakan cara mencari nilai eigen dan vektor eigen, di mana untuk nilai eigen dan vektor eigen di sini kita misalkan lambda dan K adalah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, maka berlaku AV sama dengan lambda V, atau seperti ini, di mana rumus dari nilai eigen yaitu yang ini, kemudian rumus vektor eigen yaitu yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks. Kemudian yang kedua, mencari nilai eigen dan vektor eigen. Dan yang terakhir yaitu substitusi nilai eigen dan vektor eigen ke rumus. Oke, kita masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu X aksen sama dengan X ditambah 2Y, kemudian Y aksen sama dengan 4X ditambah 3Y. Oke, penyelesaiannya yaitu langkah pertama, ubah soal ke bentuk matriks. Selanjutnya, gunakan rumus untuk mencari nilai eigen, maka akan seperti ini. Selanjutnya, cari determinannya.
dihasilkan untuk lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan minus 1. Selanjutnya kita cari vektor eigennya, yaitu dengan cara lambda 1 sama dengan 5 tadi disubstitusikan ke rumus vektor eigen. Maka dihasilkan min 4A ditambah 2B sama dengan 0. Maka B sama dengan 2A. Kemudian substitusikan B sama dengan A. Dihasilkan V1 sama dengan 1, 2. Kemudian kita cari vektor eigen dengan lambda sama dengan lambda 2 sama dengan minus 1, yaitu dengan cara disubstitusi ke rumus. Maka dihasilkan 2A ditambah 2B sama dengan 0. Maka B sama dengan minus A. Kemudian disubstitusikan B sama dengan minus A. Dihasilkan V2 sama dengan 1 minus 1. Kemudian substitusi nilai V1, V2, lambda 1, lambda 2 ke rumus ini, maka dihasilkan solusi homogennya, yaitu yang ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi Laplace. Jadi sebelum itu, adapun pengetahuan awal yang harus dipahami sebelum mempelajari transformasi Laplace, diantaranya mengenai materi integral. Bagaimana penyelesaiannya, baik integral substitusi, parsial maupun tak wajar. Bagaimana mencari turunan dan integral untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan transformasi Laplace. Serta kita dapat membuktikan beberapa rumus dasar yang digunakan dalam transformasi Laplace. Oke, kita masuk ke pengertian dari transformasi Laplace. Jadi, transformasi adalah teknik yang digunakan untuk mengubah representasi persamaan matematika dari satu bentuk ke bentuk representasi yang lain. Salah satu jenis transformasi yaitu transformasi Laplace yang digunakan salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial. Transformasi Laplace sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar sehingga mudah untuk mendapatkan solusinya. Secara umum, transformasi Laplace adalah suatu transformasi yang melibatkan operasi pengintegralan, mengubah fungsi ft menjadi suatu fungsi baru yang dinotasikan sebagai, untuk L di sini dibaca Laplace. Jadi ini adalah transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ft sama dengan fs. Kemudian kita masuk ke definisi. Misalkan ft adalah fungsi yang terdefinisi untuk t lebih besar atau sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari f adalah fungsi baru dengan variabel bebas s, yaitu fs yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi transformasi Laplace dikali ft sama dengan fs sama dengan integral batas 0 sampai tak hingga untuk e pangkat min st dikali ft dt untuk semua nilai s yang mengakibatkan integral tak wajar di atas konvergen. Perhatikan bahwa ruas kanan definisi transformasi Laplace terdapat integral tentu dengan batas tak hingga, atau disebut integral tak wajar atau improper integral, yang didefinisikan integral dari 0 sampai tak hingga dikali ft dt sama dengan limit b sampai tak hingga integral dari 0 sampai b dikali ft dt, dengan b itu adalah bilangan real positif. Jika integral dari a sampai b ada untuk setiap b lebih besar dari a, dan jika limit b mendekati tak hingga ada, maka improper integral dikatakan konvergen ke nilai limitnya. Jika tidak memenuhi hal, maka dikatakan divergen. Dengan transformasi Laplace, kita bisa menyederhanakan perhitungan suatu persamaan matematika yang mengandung turunan atau diferensial, atau integral menjadi persamaan
yang berisi perkalian atau pembagian biasa. Persamaan yang rumit tersebut bisa ditransformasikan menjadi persamaan aljabar biasa. Jadi inilah salah satu letak dari keunggulan dari transformasi Laplace. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah: yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Kemudian selanjutnya, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Selanjutnya, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikkan ke dalam kawasan waktu. Jadi hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Kemudian ringkasan transformasi Laplace beberapa fungsi tersebut dapat ditulis dalam sebuah tabel, di mana tabelnya yaitu yang ini. Jadi pada tabel telah dicantumkan transformasi Laplace dari bentuk-bentuk umum persamaan diferensial yang sering digunakan. Penggunaan tabel transformasi Laplace ini akan mempermudah pencarian solusi. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat transformasi Laplace. Berikut ini diberikan sifat-sifat pada transformasi Laplace. Yang pertama yaitu sifat kelinearan. Seperti yang kita ketahui bahwa Laplace dikali Ft sama dengan Fs, sehingga Laplace transformasi Laplace dikali Gt sama dengan G dikali S, dan transformasi Laplace dikali AF T sama dengan AF dikali S. Kemudian yang kedua yaitu sifat translasi atau pergeseran. Jika transformasi Laplace Ft sama dengan Fs, maka transformasi Laplace E pangkat AT dikali Ft sama dengan F dikali S dikurang A. Kemudian selanjutnya transformasi Laplace dari derivatif, di mana Fs sama dengan transformasi Laplace dikali Ft sama dengan integral dari 0 sampai T hingga Ft E pangkat min St dt. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan T dikurang 3E pangkat dt. Penyelesaian: E T dikurang 3E pangkat min 2T sama dengan E T dikurang 3E dikali E min 2T. Kemudian dihasilkan 1/S kuadrat dikurang untuk 3 dikali masuk menghasilkan 3/S ditambah 2. Kemudian selanjutnya dihasilkan S ditambah 2 dikurang 3X kuadrat. Jadi ini dikali silang, maka menghasilkan yang ini. Maka didapat min 3X kuadrat ditambah S ditambah 2 per S kuadrat dikali S ditambah 2.